Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya ganas melintas di mata makhluk berambut hijau itu, dan dia tiba-tiba melangkah maju seolah hendak menyerang. Namun, tepat pada saat ini, rekannya tiba-tiba melintas ke sisinya dan mengirimkan suaranya ke makhluk berambut hijau itu, seolah mengingatkannya akan sesuatu. Pandangan ragu-ragu muncul di wajah makhluk berambut hijau itu, dan beberapa saat kemudian, permusuhan yang memancar dari tubuhnya mereda saat dia berkata dengan suara dingin, "Baiklah, mari kita lihat dulu apa yang ada di lembah ini. Jika itu bukan Zoysia abadi, maka kita akan berpisah, tetapi jika itu ada di sana, hehe." Makhluk berambut hijau itu terkekeh dingin sebelum memasuki lembah yang diselimuti oleh Ki Jahat dengan temannya. Wanita itu menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini, lalu menoleh ke pria tua itu sambil bertanya, "Apa yang kita lakukan, Paman Yan? Apakah kita benar-benar akan memasuki lembah bersama mereka?" "Tentu saja, platformasi telah menunjukkan reaksi, jadi kita tidak bisa mengabaikannya," jawab pria tua itu tanpa ragu. Tapi mereka berdua, wanita itu agak ragu-ragu. Keduanya tidak akan melakukan apa-apa jika Zoysia abadi tidak ada di sana, tetapi jika itu benar-benar ada di sana, maka itu adalah alasan lebih bagi kita untuk memasuki lembah ini. Kalau tidak, mengapa kita mengambil risiko untuk memasuki pegunungan ini? Pria tua itu berkata, "Kamu benar, Paman Yan. Maafkan aku karena tidak memikirkan semuanya dengan baik. Sepertinya kita benar-benar perlu menjelajah ke lembah ini," kata wanita itu. "Jangan terlalu khawatir. Cedera masa laluku belum sembuh total, tapi aku sudah menyiapkan harta khusus untuk perjalanan ini. Jika kita mendapatkan Zoysia abadi, maka kita pasti bisa lolos selama kami tidak melawan api," kata lelaki tua itu percaya diri. Keduanya juga terbang ke lembah sebagai seberkas cahaya. Namun, begitu mereka memasuki lembah, lelaki tua itu terkejut saat mengetahui bahwa lembah yang tampak biasa ini ternyata sangat dalam. Bagian atas lembah diselimuti oleh Ki Jahat hitam samar, namun bagian bawahnya seperti jurang maut. Bahkan setelah turun lebih dari 10.000 kaki, dasarnya masih belum terlihat. Ini membuat lelaki tua itu bersemangat, tetapi juga sedikit khawatir. Dia senang bahwa lembah ini sangat unik, yang memungkinkan Zoysia abadi benar-benar bersembunyi di sini, tetapi dia juga khawatir dengan kedalaman lembah dan kepadatan Ki Iblis yang tinggi di sini, itu akan sangat sulit untuk mencari. Dengan mengingat hal itu, pria tua dan wanita itu masing-masing menghasilkan harta karun seperti piring formasi sebelum menuju lebih dalam ke lembah. Jika bukan karena makhluk berambut hijau dan rekannya juga hadir, kemungkinan besar mereka akan berpisah untuk efisiensi yang lebih besar. Namun, seperti keadaan saat ini, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu berisiko untuk ditaklukkan. Dengan demikian, keduanya turun satu demi satu, menghilang ke dalam ki hitam di dalam lembah hanya setelah beberapa kilatan. Sementara itu, jauh di dalam danau di dasar lembah, ada makhluk hitam dengan tubuh setengah terkubur di dalam lumpur dasar danau, sepasang mata hijau terbuka di tubuhnya memperlihatkan sepasang pupil. Puluhan ribu kilometer jauhnya dari lembah, seekor kodok raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki bergerak dengan cepat dengan platformasi tertahan di mulutnya, dan 8 binatang iblis yang tampak aneh di sampingnya. Kodok raksasa mengalihkan pandangannya ke arah platformasi di mulutnya dari waktu ke waktu, dan langsung menuju ke lembah. Seekor binatang iblis merah besar seperti capung juga memegang platformasi saat ia terbang tepat di belakangnya, dan tiba-tiba berkata, "Tuan, saya bisa merasakan fluktuasi tidak teratur yang datang dari lembah itu, tapi itu adalah sarang buaya jahat itu. Benda itu sangat ganas dan kuat, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya jika terjadi pertempuran.
Kita harus memberi tahu Tuan Taimo dan membuatnya mengurus benda itu secara langsung. Ini bukan kasus kita, mungkin tidak dapat mengalahkannya dalam pertempuran. Jika kita menerobos masuk ke sarangnya, kita pasti akan dimakan olehnya. Buaya jahat itu selangkah lagi menjadi suci binatang iblis kelas 3, dan bahkan 3 master kelas suci tidak ingin mengacaukannya tanpa alasan yang jelas. Apakah Anda yakin Anda merasakan platformasi benar-benar membawa kita ke lembah? Jika Anda salah, jangan salahkan aku karena berpaling darimu, jawab Jucu. Yakinlah, Tuan, saya sudah memeriksa lebih dari 10 kali, dan saya 100% yakin bahwa platformasi bereaksi terhadap lembah itu, jawab binatang iblis itu. Baiklah, jika kita benar-benar akhirnya menemukan Zoysia abadi di lembah itu, kamu akan dihargai mahal atas usahamu. Kata raksasa itu. Tidak mengherankan jika memang demikian, itu telah memimpin sekelompok binatang iblis bermutu tinggi ke pinggiran pegunungan setan emas, dan mereka telah membunuh banyak makhluk alam roh sebelum mengambil platformasi mereka, tetapi tidak menemukan petunjuk Zoysia abadi. Platformasi telah bereaksi lebih dari 10 kali sejauh ini, namun semua contoh itu adalah alarm palsu. Adapun binatang iblis tingkat tinggi di belakangnya, semua dalam semangat yang agak rendah. Dengan demikian, kelompok binatang iblis melanjutkan perjalanan dengan terganggu, dan mereka gagal untuk menyadari bahwa ada awan kabut merah tipis yang mengikuti dari belakang hampir 10 km jauhnya. Di dalam kabut merah tua, sosok ramping yang nyaris tak terlihat bisa terlihat. Setelah Hanli dan Xian pergi dari pegunungan tempat kera jahat itu berada, perjalanan mereka terbukti sangat mulus, tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan, dan sebagian besar perjalanan selesai hanya dalam waktu 5 hari saat tiba kembali di lautan kabut tipis tempat Hering berwajah manusia telah dibunuh. Keduanya sangat ingin menyelesaikan perjalanan, tetapi mereka melambat saat melihat lautan kabut tipis ini, dan setelah mengadakan diskusi singkat, mereka terbang ke lautan kabut dengan hati-hati. Hanli terbang dalam seberkas cahaya biru dengan cahaya biru redup melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia memegang batu roh di masing-masing tangannya, terus-menerus menyerap ki spiritual murni di dalamnya selama penerbangannya. Karena mereka terus bepergian, dia tidak mendapat kesempatan untuk bermeditasi untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya. Namun, setelah mengkonsumsi sejumlah besar pil berharga dan menggunakan batu roh kelas atas untuk memfasilitasi pemulihan, Hanli mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan sihirnya yang hilang. Namun, Provenance True Devil Projection hampir tidak pulih sama sekali. Meski begitu, Hanli masih cukup lega karena dia telah kembali ke suatu tempat di dekat puncak kekuatannya. Jika mereka menghadapi beberapa binatang iblis yang kuat sekarang, dia memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka. Namun, saat dia mengarahkan indera spiritualnya ke arah gelang binatang roh hitam pekat di lengan bajunya, suasana hatinya sedikit memburuk. The Weeping Soul Beast masih belum sadar sepenuhnya. Saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah binatang roh, dia menemukan bahwa dia telah memulihkan setengah dari kekuatan sihir dan energinya, yang merupakan pemulihan yang luar biasa cepat mengingat betapa sangat terkurasnya itu. Namun, itu tidak menunjukkan reaksi apapun ketika dia mencoba berkomunikasi dengan binatang itu dan membangunkannya menggunakan indera spiritualnya. Jika bukan karena dia masih bisa merasakan hubungan spiritualnya dengan Weeping Soul Beast, dia hampir dituntun untuk percaya bahwa itu sudah mati. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Hanli tidak bisa memaksa binatang itu untuk bangun jika dia mau. Namun, setelah merenungkan masalah ini beberapa kali, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dari pengalaman masa lalunya, binatang roh hanya akan tidur nyenyak ini sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk memfasilitasi evolusi, dan dalam kedua situasi tersebut, akan sangat tidak bijaksana untuk membangunkannya secara paksa.
Han Li selalu menganggap Whipping Soul Beast sangat tinggi, dan kepentingannya di dalam hatinya hanya tumbuh setelah tampilan kekuatan luar biasa yang telah dilakukannya beberapa hari yang lalu. Karena itu, dia tidak akan mengambil risiko, dan akan membiarkannya bangun dengan sendirinya. Dengan mengingat hal itu, Han Li menarik indera spiritualnya sebelum memeriksa kondisi internalnya sendiri. Pada saat ini, di dalam dantiannya, Naschen Soul biru yang memancarkan cahaya spiritual keemasan yang berkilauan menyatukan tangannya di depan dadanya, menggendong bola api perak. Namun, bola api perak itu dalam keadaan yang agak aneh. Itu adalah bola api perak murni di masa lalu, tetapi sekarang ada gumpalan kecil api putih bercampur di dalamnya, dan ada rune perak yang berkedip tanpa henti di seluruh bola api. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Api putih secara alami adalah gumpalan Golden Crow True Flames yang telah dimakan bola api perak dari herring berwajah manusia. Kemampuan Spirit Engulfing Heavenly Flames untuk menyerap dan menyatu dengan api roh lainnya, serta jenis energi yang aneh, merupakan kemampuan yang luar biasa. Jika hal-hal terus seperti ini, Han Li sangat menantikan untuk melihat apa yang bisa berkembang pada akhirnya. Spirit Engulfing Heavenly Flames menyempurnakan Golden Crow True Flames tanpa masalah, jadi Han Li menarik indera spiritualnya dan mulai lebih fokus pada lingkungannya. Lautan kabut ini menutupi area yang cukup luas, tetapi Han Li dan Xian terbang melewatinya tanpa bertemu dengan binatang buas. Tampaknya herring berwajah manusia itu adalah satu-satunya binatang iblis tingkat tinggi di daerah itu, dan mereka baru saja terbunuh, jadi belum ada binatang iblis tingkat tinggi lainnya yang memiliki kesempatan untuk pindah ke daerah ini. Dengan demikian, perjalanan ini juga terbukti cukup mulus. Karena betapa lancarnya perjalanan pulang, Han Li dan Xian jauh lebih cepat daripada saat mereka datang. Setengah hari kemudian, mereka melewati seluruh lautan kabut dan tiba di perbatasannya. Namun, setelah muncul dari lautan kabut, seberkas cahaya biru langsung terhenti, dan Han Li terungkap saat cahaya biru memudar. Pada saat ini, dia melihat ke depan dengan wajah agak pucat. Sekitar 3.000 kaki di depan mereka, angin hitam menyapu daerah itu dengan keras saat ratusan binatang iblis tingkat menengah dan tinggi melayang di udara. Pemimpin dari binatang buas ini adalah makhluk humanoid kekar dengan sepasang tanduk hitam besar. Itu dibalut baju besi logam hitam, dan tubuh bagian atasnya identik dengan manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya ditutupi bulu binatang hitam. Begitu Han Li muncul di daerah itu juga membuat tatapan terkejut ke arahnya. Sekitar 600 kaki di depan monster iblis humanoid itu adalah seorang pria lapis baja perak di kereta terbang berwarna merah tua, dan mereka terkunci dalam konfrontasi yang menegangkan. Makhluk lapis baja perak ini adalah pria dengan nama keluarga Gui. Mungkin itu hanya kebetulan, tapi rute yang diambilnya kebetulan berpotongan pada titik ini dengan yang diambil Han Li. Setelah melihat ekspresi bingung di wajah binatang iblis bertanduk itu, alis pria lapis baja perak itu sedikit berkerut, dan dia buru-buru berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat Han Li dan Xian muncul dari lautan kabut di belakangnya. Makhluk lapis baja perak itu sedikit goyah sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia tampak cukup tenang dan terkumpul sebelumnya, tetapi dia sebenarnya merasa sangat cemas secara internal. Setelah berpisah dengan Han Li dan Xian, dia melakukan perjalanan tanpa jeda menuju pintu keluar pegunungan setan emas tanpa jeda, namun dia masih dicegat oleh begitu banyak binatang buas, jadi dia sangat terkejut. Sebagian besar binatang ini adalah binatang iblis tingkat menengah, tetapi ada lebih dari 30 binatang iblis tingkat tinggi di antara mereka, dan iblis bertanduk humanoid memiliki basis kultivasi yang mirip dengan miliknya. Dia agak sombong, tetapi bahkan dia tahu bahwa pertempuran di sini akan menyebabkan kematian baginya. Satu-satunya harapannya adalah untuk menunda binatang buas ini, lalu melarikan diri secepat mungkin. Namun,
dia kemudian melihat 8 binatang iblis bersayap tingkat tinggi di antara kelompok binatang di depan, dan dia menjadi ragu-ragu lagi. Binatang buas itu pasti sangat cepat. Jika hanya ada 2 atau 3, dia bisa mencoba dan membuang mereka entah bagaimana, tetapi jika banyak yang mengerumuninya sekaligus, maka dia pasti akan mati. Namun, kedatangan Han Li langsung mengurangi tekanan di bahunya secara signifikan, meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Dengan demikian, makhluk lapis baja perak itu sangat gembira. Wajah Xian Xian sangat memucat saat menyaksikan situasi ini, sementara Han Li sedikit lebih tenang, tapi dia juga merenungkan sesuatu dengan ekspresi muram di wajahnya. Ada banyak binatang buas di depan, tapi semuanya sudah mencapai kecerdasan. Dengan demikian, meskipun mereka menilai 3 makhluk di depan dengan permusuhan di mata, mereka tidak memekik dan melolong seperti sekawanan binatang buas. Namun, di saat berikutnya, kesunyian itu tiba-tiba dipecah oleh ledakan tawa yang hangat. Haha, itu kamu. Kamulah yang membunuh Tuan Muda. Jika aku bisa membunuhmu atau menangkapmu hidup-hidup, Tuan akan menghadiahiku dengan mahal. Bunuh mereka, bunuh 2 lainnya dan coba tangkap yang itu hidup-hidup. Wuki tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan terkekeh gembira saat melihat Han Li sebelum mengeluarkan perintah. Binatang iblis di belakangnya semua gatal untuk bertindak, dan setelah mendengar perintah ini, mereka semua meraung serempak sebelum menyerbu ke arah trio Han Li dengan hembusan angin hitam. Selusin garis cahaya melonjak ke depan, saat meluncur menuju trio Han Li. Ini semua adalah burung iblis berkepala 3 atau sejenis serangga bersayap besar. Adapun Wuki, cahaya hijau berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan piringan hijau yang tampak biasa muncul di bawah kakinya. Piringan itu membawanya ke udara dengan kecepatan yang sebanding dengan binatang iblis terbang, dan itu akan mencapai Han Li dalam sekejap. Berpisah. Han Li dengan paksa menahan keterkejutannya karena dikenali oleh iblis bertanduk ini saat dia mengeluarkan instruksi cepat, lalu terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kedipan, dia telah menempuh jarak lebih dari 400 kaki, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Berbeda dengan terbang langsung ke arah binatang buas atau mundur kembali ke kabut, dia terbang langsung ke samping. Xian Xian dan pria lapis baja perak juga bereaksi cukup cepat. Hampir setelah Han Li beraksi, pria berbaju besi perak itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan awan ki merah yang menghilang ke kereta terbang di bawah kakinya. Semburan raungan hantu yang keras terdengar dari kereta merah, dan tiba-tiba menghilang. Namun, kereta itu kemudian muncul kembali dari udara tipis lebih dari 1000 kaki jauhnya, dan itu berubah menjadi awan ki hitam di tengah jeritan tajam sebelum melesat ke kejauhan. Adapun Xian Xian, dia juga menggertakkan giginya setelah mendengar instruksi Han Li, dan dia mengayunkan lengan baju untuk memanggil bendera kecil yang tembus cahaya. Cahaya putih kemudian melintas dari tubuhnya sebelum langsung membentuk bola cahaya putih raksasa, dan beberapa puluh bola putih identik ditembakkan darinya ke segala arah secara serempak. Setiap bola cahaya sangat cepat, dan semuanya meninggalkan jejak bayangan di belakang saat melesat ke kejauhan. Selusin lebih bola cahaya putih yang terbang ke arah gerombolan binatang semuanya menghilang setelah diserang oleh binatang buas, tetapi kebanyakan berhasil melarikan diri hingga lebih dari 1000 kaki jauhnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak binatang iblis tingkat tinggi yang hadir, tidak satu pun dari mereka dapat mengidentifikasi di bola cahaya mana tubuh asli Xian Xian. Ketiga makhluk alam roh terbukti sangat sulit ditangkap, terlepas dari apa basis kultivasi mereka, dan Wuki sangat marah dengan perkembangan ini. Dia melepaskan raungan menggelegar saat dia mengayunkan tangannya yang besar di udara, langsung menghancurkan 2 bola cahaya yang melewatinya. Segera setelah itu, piringan hijau di bawah kakinya berubah menjadi sampan hijau yang hidup dalam sekejap, lalu meluncur langsung ke arah Han Li. Ada juga elang iblis hitam pekat dengan panjang sekitar 10 kaki, serta tawon biru raksasa dengan petir menyambar di sekujur tubuhnya, mengejar Han Li. Mereka bertiga bertekad untuk menangkapnya,
dan kecepatan tidak kalah dengan kecepatan Han Li. Sementara itu, ada juga beberapa binatang iblis tingkat tinggi yang mengejar pria lapis baja perak itu, dan untuk semua binatang iblis lainnya yang mahir dalam penerbangan, menyerbu ke arah bola cahaya putih. Binatang iblis yang lebih lambat dan tertinggal juga terbagi menjadi 3 kelompok untuk mengejar 3 target mereka. Han Li menyaksikan semua yang terjadi di belakangnya, dan setelah memastikan bahwa Xian memang masih memiliki beberapa kartu truf, dia menghela nafas lega sebelum fokus pada pelariannya sendiri. Dengan kecepatan Han Li saat ini, dia mampu menempuh jarak ratusan kilometer dalam sekejap mata, dan sebelum binatang buas itu menyadarinya, mereka telah mengejarnya sejauh puluhan ribu kilometer. Han Li mengalihkan pandangannya ke belakang untuk menemukan bahwa ketiga binatang iblis itu masih tertinggal lebih dari 1000 kaki, jadi dia sama sekali tidak membuka jarak yang jauh di antara mereka. Lebih jauh di kejauhan, ada awan ki hitam yang tidak jelas yang juga melonjak dalam pengejaran. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini. 3 binatang iblis tingkat tinggi bukanlah lawan yang menakutkan baginya, tetapi jika berhenti dan membiarkan semua binatang jahat lainnya mengejar ketinggalan, dia akan berada dalam masalah besar karena dia masih belum pulih kondisi puncak. Dengan mengingat hal itu, Han Li tidak lagi ragu karena dia segera membuat segel tangan. Tiba-tiba, petir keras terdengar di belakangnya, dan sepasang sayap transparan muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan guntur lain meletus saat dia melesat maju sebagai busur biru dan kilat putih, menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Detik berikutnya, kilat biru dan putih melintas lebih dari 1000 kaki, dan Han Li muncul kembali sebelum tiba-tiba menghilang lagi. Dengan demikian, Han Li mengepakkan sayap petirnya dengan sekuat tenaga, melepaskan teknik gerakan kilatnya hingga batas maksimal. Petir biru dan putih menyala, dan dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, dia telah memperlebar jarak antara dirinya dan 3 binatang buas lebih dari 1000 kaki. Wu Qi cukup kaget melihat ini, dan dia langsung menjadi sangat cemas. Jika dia membiarkan Han Li melarikan diri tepat di bawah hidungnya, hanya satu kemungkinan nasib yang bisa menunggunya di tangan tuannya. Dengan mengingat hal itu, ia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan cermin tembaga segitiga. Wu Qi berbalik ke 2 binatang iblis bermutu tinggi lainnya sebelum melepaskan geraman rendah. Elang jahat dan tawon biru bertukar pandangan setelah mendengar geraman ini, dan keduanya tampak agak ragu-ragu. Cahaya dingin melintas di mata Wu Qi saat dia melepaskan raungan mengancam yang lebih keras. Kedua binatang iblis tingkat tinggi itu bergidik sebelum dengan enggan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan 2 manik-manik seukuran kepalan tangan, satu hitam dan satu biru, keduanya menghilang ke dalam cermin dalam sekejap. Cermin segitiga segera mulai mengeluarkan suara mendengung rendah, dan pada saat yang sama, permukaannya berubah menjadi warna hitam dan biru. Wu Qi sangat gembira melihat ini, dan dia melemparkan cermin ke udara sebelum juga membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik abu-abu. Manik itu berputar di sekitar cermin-cermin itu mulai bergetar hebat saat memancarkan cahaya 3 warna abu-abu, hitam, dan biru. Wu Qi kemudian mengarahkan jari ke arah cermin tembaga, dan cahaya spiritual yang cemerlang terpancar darinya saat tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya 3 warna. Garis cahaya itu seperti seekor naga yang muncul dari lautan, meliputi ketiga binatang buas. Adapun cermin tembaga itu sendiri, itu bergoyang sedikit sebelum juga menghilang ke dalam cahaya. Setelah itu, cahaya melintas dan menempuh jarak hingga 800 kaki dalam sekejap mata, meluncur langsung ke arah busur biru dan petir putih. 3 binatang iblis telah menggunakan harta ini untuk menggabungkan kekuatan mereka, sehingga secara drastis meningkatkan kecepatan. Mereka masih sedikit lebih lambat dari Han Li, tapi Wu Qi menghela nafas lega. Di basis kultivasi Han Li yang rendah,
Tidak mungkin dia bisa hidup lebih lama dari harta yang didorong oleh kekuatan sihir dari mereka bertiga. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum menyusulnya. Busur petir biru dan putih melintas di udara di tengah guntur tumpul di depan, sementara cahaya tiga warna dalam bentuk seperti hantu di belakang. Keduanya menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata, dan setelah mengejar puluhan ribu kilometer lebih, awan besar Ki Jahat hanya bisa berhenti karena binatang jahat di dalamnya telah kehilangan target mereka. Dengan demikian, Ki Jahat menghilang, dan lebih dari 30 binatang buas dibiarkan menatap satu sama lain saat mereka berdiri di tempat.